Shalom. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya memasuki ya pemberkatan nikah rumah tangga yang baru kepada saudara Calvin dan saudari Novia Valentina Chandra. Ya, sebelum kita memasuki pernikahan, kita harus tahu apa arti pernikahan. Ya, yang diberkati Tuhan. Banyak pernikahan, bahkan pernikahan orang Kristen pun banyak yang kandas tengah jalan. Bahkan banyak sekali yang berakhir dengan perceraian. Karena mereka tidak berlandaskan firman Tuhan. Mereka tidak berlandaskan akan perkataan Tuhan. Maka oleh karena itu saudara, sebelum memasuki rumah tangga, alangkah baiknya kita harus membangun landasan dulu. Membangun fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Maka saya percaya nanti saudara Calvin dan saudari Novia, dia akan menjadi keluar suatu keluarga yang baru yang sangat diberkati Tuhan. Sekalipun nanti juga ada segala masalah apapun. Memang pernikahan pasti ada masalah. Tetapi kalau landasannya firman Tuhan, maka segala sesuatu dapat tanggulangi, dapat dimenangkan, dapat dipertahankan. Ya, jadi saya percaya, maka hari ini kita belajar apa arti pernikahan yang diberkati Tuhan. Ya, ada 4 poin, 4 landasan yang akan saya berikan supaya kita tahu apa sih artinya, ya, supaya kita kuat ya. Yang pertama adalah pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah. Ya, saya ulang, pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah. Jadi pernikahan ini adalah kehendak Tuhan. Dan lembaga yang pertama Tuhan dirikan di pernikahan di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 18-24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi jelas sekali ketika Adam diciptakan, dia seorang diri. Dan tidak ada penolong, tidak ada siapapun, ya kan? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Ya, jadi Adam memberi nama makhluk hidup, jerapah, singa, domba, kambing, harimau, apapun. Sampai sekarang masih ada, ya kan? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak dijumpai penolong yang sepadan dengan dia. Adam memberi nama masing-masing binatang, seperti yang diberi nama itu sampai hari ini masih ada. Tetapi dia tidak menemukan yang cocok bagi dia. Maka Tuhan berkata, dia akan memberikan penolong baginya yang sepadan. Ya, kita lihat. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Adam ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Jadi jelas sekali Adam diciptakan dulu dari debu tanah, dan sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya, supaya sepadan, sejajar, ya, bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, ya kan? Wah, istri diinjak-injak, atau dari tulang kepala supaya laki-laki itu perempuan itu melebihi laki-laki, berdominan atau lebih keras dari laki-laki. Ya, jadi jelas sekali bahwa manusia diciptakan dari tulang rusuk supaya sejajar dan sepadan. Maka, walaupun nanti kelak misalnya ada kan perempuan yang sudah kuat bekerja, ya kan, dia merasa kuat, merasa bisa cari uang, laki-laki yang nggak bisa cari uang, terus dia dominan, memerintah secara otoriter, tidak boleh. Tetap nanti ada aturannya, bagaimana laki-laki, tugas laki-laki terhadap perempuan terhadap laki-laki, suami terhadap istri terhadap suaminya, ya kan? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi laki-laki ya
akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, akan bersatu dengan istrinya. Ya. Jelas sudah menikah nanti saudara Calvin dan Novia ini tidak boleh selalu bergantung pada orang tua, ya kan? Menuntut kewajiban orang tua, ya, atau menuntut hak dari orang tua nggak boleh. Karena menikah itu sudah punya keluarga sendiri. Maka nanti ada sesi terakhir, ada mempelai akan bertemu dengan orang tua masing-masing, akan meminta bersyukur, terima kasih atas pemberian orang tua, dan juga minta ampun kalau ada kesalahan. Dan saat yang sama orang tua juga melepaskan anak itu. Ya, dalam hal ini adalah Calvin dan Novia, melepaskan anak itu, memberkati, merestui anak itu, dan mendoakan. Ya, maka setelah itu suami dan istri tidak boleh lagi selalu bergantung pada orang tua lagi, menuntut orang tua lagi. Sebab orang tua sudah melepaskan kewajibannya, udah cukup nak, kamu udah dewasa, kamu udah menikah, dan mempelai demikian, tidak boleh menuntut lagi. Karena sudah mempunyai keluarga sendiri. Ya, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, ya, bersatu dengan istrinya. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Yesus sendiri. Ya. Matius 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, yang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi jelas sekali, laki-laki dan perempuan itu yang dipersatukan oleh Yesus dan pernikahan ini. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, itu nggak diberkati. Zaman sekarang, saudara, di akhir zaman ini banyak negara-negara Barat, Eropa, bahkan Asia sudah mulai, ya kan, menyetujui, meresmikan pernikahan sejenis. Itu jelas sekali melanggar perintah Tuhan. Atau transgender, ya kan, laki-laki jadi perempuan, itu benar-benar tidak boleh. Mereka lebih mementingkan, mengutamakan hak asasi manusia. Loh, saya laki-laki nikah dengan laki-laki, hakku dong, ya kan, ada perempuan dengan perempuan, hakku dong. Jadi negara Amerika, negara Eropa, mereka lebih mementingkan hak asasi manusia daripada perintah Tuhan. Jelas sekali tidak diperbolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, tidak boleh Adam sama Asyong, ya, Hawa dengan Acen nggak boleh. Ya, yang ada adalah Calvin dan Novia, ya kan. Jadi jelas sekali ya saudara. Jadi dan firman-Nya, sebab itu laki-laki lah kan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya kan? Tuhan tidak mengizinkan ada perceraian. Tuhan membenci perceraian. Nanti ada ayat berikutnya, ya. Jelas sekali, jangan sampai orang dunia berkata, atau mungkin orang Kristen yang bercerai ngomong gini, aduh, ini aku di soulmate-ku nih, berkat dari Tuhan, ini soulmate-ku dari Tuhan, caranya dari Tuhan, Tuhan baik loh, aku kasih pasangan hidup untuk menikah. Setelah ribut, cekcok, cerai, ngomongnya apa? Ini kehendak Tuhan. Sudah kehendak Tuhan, aku harus bercerai. Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian. Bahkan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka ini ada sesi, ya kan, mengikat janji bahwa mempelai laki-laki, ya, mengatakan bahwa mempelai perempuan bahwa akan mencintai seumur hidup, ya, dalam suka dan duka, kaya miskin, ya, sakit dan sehat. Berapa banyak orang yang meninggalkan suaminya. Banyak orang cerai, kenapa? Motivasinya kawin salah. Banyak sekali orang Kristen atau orang lain, ya kan, kenapa bercerai? Habis Pak, suami saya udah nggak kerja, sudah pansui, sudah stroke Pak. Ada banyak sekali orang Kristen, yes. Ketika suaminya kaya, menjabat yang bagus, uangnya banyak, itu istri sayang sama suami. Ketika suaminya sudah stroke dan tidak dipekerjakan lagi atau nganggur, gak ada apa-apa,
istri itu bisa ngelencer sama laki-laki lain. Kenapa dasarnya? Karena dasarnya pernikahan bukan karena cinta sejati. Bukan karena cinta juga di dalam Tuhan. Tapi dasarnya adalah keuangan. Ya. Jadi jelas sekali tidak boleh bercerai. Tuhan tidak mengendaki perceraian. Dan pernikahan yang pertama ini adalah instansi atau lembaga yang pertama Tuhan dirikan. Ya. Poin yang kedua, pernikahan melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, ialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, jadi kita harus tunduk ya sama suami. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau ada istri yang tidak tunduk kepada suami, saya pastikan istri itu juga tidak tunduk kepada Tuhan. Istri yang tunduk kepada Tuhan, dia akan tunduk kepada suami. Dikatakan lagi, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri tunduk kepada suami di dalam segala keadaan, segala sesuatu. Ya, jangan ngomong, Pak, aku nggak mau tunduk dong Pak, suamiku nggak kerja kok, dia sakit di rumah, nggak pernah kasih aku uang. Itu namanya tunduk dengan motivasi, dengan apa istilahnya motivasi yang salah. Jadi saya tunduk Pak sama suamiku. Kenapa tunduk? Kenapa? Karena suamiku banyak uang Pak. Saya kalau minta tas dibelikan yang mahal-mahal, sepatu yang mahal-mahal, pakaian yang mahal-mahal, belikan mobil yang mahal. Jadi saya tunduk Pak. Tapi kalau udah nggak kerja ngapain tunduk? Nah, jelas sekali bahwa istri tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu. Suka dan duka, kaya dan miskin, apalagi sehat dan sakit. Ya, ini motivasi yang benar adalah kita mengasihi suami dengan sepenuh hati. Ya, kalau istri tidak mengasihi suami, ya, tidak tunduk, itu artinya istri tidak tunduk kepada Tuhan. Saya jelas ibadahnya nggak benar. Ya kan? Banyak sekali kok bukti-bukti demikian. Istrinya udah gaji tinggi, ngapain tunduk Pak? Gaji istri suamiku cuma misalnya ya 5 juta. Saya kan 30 juta Pak. Kok tunduk? Saya yang biaya rumah tangga, biaya listrik, bayar PAM, bayar uang sekolah anak. Kok saya tunduk? Enak saja. Dia tunduk sama saya Pak. Tidak boleh. Istri harus tetap tunduk kepada suami. Karena suami adalah imam di keluarga ini. Ya. Sekarang, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami juga mengasihi istri, ya kan? Seperti Yesus, ya, atau Kristus telah mengasihi jemaatnya. Saudara tahu nggak bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya? Dia mau mati bagi kita. Yesus mau mati bagi jemaatnya. Dia disiksa, dianiaya, ditolak, dihina, dipaku, disalib, dan dibunuh di kayu salib untuk jemaatnya. Jadi mengasihi jemaatnya, Yesus rela berkorban, menyerahkan nyawanya. Ya kan? Jadi suami juga demikian. Menyayangi istri, mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Dengan cara apa? Menyerahkan hidupnya totalitas, secara totalitas kepada istrinya. Jangan sampai kita mengasihi istri hanya istrinya saat cantik, ya kan? Ada juga banyak suami kan, waktu menikah senang sekali, istriku cantik, masih muda, ininya pipinya masih mengkilat, tidak ada kerut-kerut, ya kan? Tapi begitu udah anak 2, lihat istrinya kok kayaknya aneh, ya kan? Udah banyak kerut, kulihat kerut di wajahmu, ya kan? Kerut kan? Lihat badannya, waduh, lu sudah melebar ke kanan kiri. Aduh, saudara, langsung suaminya nggak mau di rumah lagi, hang around sama teman-temannya. Nggak boleh. Kita harus mikirkan, waktu kita cinta mula-mula, menikah, istri kita bilang cantik, ya kan? Maka aku cantik luar dalam, jasmani dan rohani, maka aku menikahimu istri, kan?
Tapi begitu istrinya udah kerut, kita lihat dulu kenapa kerut. Memikirkan rumah tangga, memikirkan anaknya, memikirkan kebutuhan rumah tangga. Jadi istrinya mikir terus kan, kerut, dia nggak terasa ada kerutnya tumbuh. Kenapa kok istri kamu bisa melebar kanan kiri? Karena dia melahirkan anak-anakmu. Ya kan? Jangan sampai kita melihat secara fisik kenapa dia berubah fisiknya. Dari cantik kok sekarang kerut semua, jadi langsing kok jadi langsung, ya kan? Itu karena dia semua dilakukan untuk suaminya, ya. Juga demikian, tadi istrinya juga demikian. Jangan sampai kita mengasihi suaminya tunduk karena dia masih ganteng, masih pekerjaannya bagus, ya kan? Begitu udah nggak bagus pekerjaannya, udah mungkin orang itu kalau bilang udah kena stroke ditinggal, nggak boleh juga. Jadi memang rumah tangga Kristen itu berat sekali. Kita harus menerima apa adanya dalam segala keadaan, dalam suka dan duka, sakit dan sehat, kaya dan miskin. Jangan maunya kaya doang. Banyak kok artis, ya kan, dia cinta sama orang karena dia kaya raya, ya kan. Begitu pejabatnya sudah turun, lengser, nggak punya uang, ditinggal. Karena dasarnya salah, landasannya salah. Maka inilah pernikahan itu melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau kita nggak setia pada suami, kita pasti nggak setia kepada Tuhan. Kalau suami yang setia sama istri, berarti suami itu nggak setia kepada Tuhan. Jelas ya. Jadi itulah gambarannya hubungannya dengan Kristus. Maliaki 2 ayat 14-16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dalam kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Ya. Mempelai di sini berdua adalah keturunan ilahi. Keturunan Allah. Ya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Jagalah dirimu. Ya. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya. Dari istri masa muda. Bukan istri muda ya. Ingat nih. Ya kan? Istri masa muda dan istri yang pertama ini, ya, harus setia, jaga pergaulan, sebab aku membenci perceraian. Jelas sekali bahwa Tuhan membenci perceraian. Apapun risikonya, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap di dalam Tuhan, dalam persatuan. Maka saudara, kita penting sekali belajar firman Tuhan bahwa sekali menikah untuk selama-lamanya. Tidak ada tukar tambah ya. Itu kalau kita beli HP tukar tambah. Tapi kalau menikah sekali ya untuk selamanya. Makanya saya sebelum menikah kan saya pastikan pilihanmu enggak nih? Pilihan saya Pak, soulmate Pak. Benar ya? Ya, oke. Setia ya? Iya. Harus tuh saudara ya. Jadi Pak, bagaimana kalau selalu ada masalah Pak? Memang rumah tangga itu diizinkan ada masalah. Yes. Untuk mengasah iman kita pada Tuhan. Percayalah, setiap pernikahan pasti ada masalah. Di sini yang berumah tangga, angkat tangan dulu siapa? Staf berumah tangga. Pernah nggak mengalami masalah? Atau tidak pernah mengalami masalah? Pasti mengalami masalah kan? Nah, kalau kita di dalam Tuhan, selalu ditolong Tuhan. Dipecahkannya masalah. Tidak ada perceraian. Kita lihat ya. Yang ketiga adalah, hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Ya. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Itu sangat penting sekali. Sebab setiap orang, setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti pernah atau sering mengalami masalah. Tetapi kalau kita hadirkan Tuhan Yesus, pasti kita ditolong. Jadi artinya mengikut Yesus, ya, berumah tangga di dalam Kristus Yesus tidak berarti kita bebas dari masalah. Tetapi di dalam Yesus, hadirkan Yesus, masalah itu dapat dipecahkan dan dapat ditolong. Ya. Yohanes 2 ayat 1-11. Ya, ini ada pernikahan di Kana. Ya, pernikahan di Kana. Yesus diundang, ya kan? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Ya, ini perkawinan di Kana. Ya. Dia mengundang ibu Yesus, mengundang Yesus, dan mengundang murid-muridnya. Udah ada Yesus, ada murid-muridnya, ada ibu Yesus. Tapi masalah tetap terjadi. Kita lihat ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya kan? Ngomong sama Yesus nih. Bab tahu, Maria kenal Yesus, dia anaknya dari Roh Kudus kan. Ini adalah
kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan dia tahu Yesus ini dari Allah, dia anak Allah, pasti sanggup menolong dalam segala keadaan. Dia sanggup buat mujizat juga. Maka ibunya berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur, ya kan? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Yesus belum menyatakan kemuliaan, belum membuat mujizat di mana-mana. Belum tiba waktunya menyatakan kemuliaannya. Waktuku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Jadi Yesus ngomong, aku belum saatnya bikin mujizat. Aku belum menyatakan kemuliaan, waktu belum tiba. Tapi Ibu Yesus tahu siapa Yesus. Dia ada di sini, pasti sanggup menolong. Maka dia bilang pada pelayannya, apapun yang Yesus katakan, lakukan itu. Ya kan? Di situ ada 6 tembayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung ya. Di pernikahan atau karena adat Yahudi selalu ada tangki-tangki atau ada galon-galon, ada buyung-buyung besar. Ini untuk cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Masuk dia cuci muka, cuci tangan. Untuk pembasuhan kaki, pembasuhan tangan ya. Next, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, ya kan? Lalu kata Yesus kepada pemimpin pesta, IO-nya ya. Lalu mereka pun membawanya. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta atau IO. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui ia mempelai laki-laki. Ya. Dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah kurang dari yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi pelayan itu gak punya iman. Yesus mengatakan, cedok air itu, kasihkan kepada IO-nya. Dia nggak ragu-ragu loh, dicedok loh, dengan air. Tapi setelah dicedok dibawa ke IO-nya, sudah menjadi anggur. Dan anggur itu terbaik, saudara. Ya, biasanya adat Yahudi begini. Yang pertama kali anggur yang bagus mutunya, ya kan? Yang enak itu. Kalau orang kaya di sana tambah kaya, tambah enak mutu anggurnya. Begitu orang sudah setengah mabuk, ya kan? Sudah setengah mabuk, kasih yang jelek aja orang juga nggak tahu kan? Jadi orang mabuk udah banyak minum, kasih yang jelek gak masalah. Tapi dia berkata, kamu luar biasa sekali. Kamu ada anggur ya dari awal yang baik sampai sekarang tetap baik. Apa artinya saudara? Ketika ada masalah, Yesus bekerja, ya, Yesus memulihkan. Kualitas mutu atau bobot itu akan jauh lebih baik dari sebelum ada masalah. Maka mempelai harus ingat, apapun masalahnya, Tuhan itu concern dengan keluarga, concern dengan rumah tangga. Maka dikatakan hal itu dibuat di Kana, di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan muridnya pun percaya kepadanya. Ya, jadi di Taman Eden Tuhan pun menciptakan manusia di hari yang terakhir, hari ke-6 kan? Nggak mungkin manusia diciptakan hari pertama, masih gelap, gak ada air, gak ada matahari, gak ada apapun, gak ada tanaman, gak ada makanan. Maka segala sesuatu yang dibutuhkan manusia diciptakan dulu, setelah lengkap baru diciptakan manusia. Ya, apa artinya? Tuhan itu concern, memperhatikan tentang apa yang dibutuhkan oleh keluarga di Taman Eden, Adam dan Hawa. Dan Tuhan pula juga akan menyediakan apa yang saudara Calvin dan Novia ini butuhkan sebagai keluarga baru. Percayalah, kalau kita jadikan firman Tuhan atau hadirkan Tuhan di dalam pernikahan, apapun mempelai butuhkan, pasti Tuhan berikan. Bahkan lebih jauh dari yang kita butuhkan. Ya, kita lihat, ya kan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ya, ini 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan, ya kan, tabut Tuhan, ya kan, itu ada di rumah Obed-Edom.
3 bulan lamanya juga Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dia kaget. Ternyata kehadiran Tuhan itu membawa berkat. Maka ketika Raja Daud tahu, Raja Daud itu tabutnya ada di Obed-Edom. Dia diberkati pekerjaannya, rumah tangganya, keluarganya, anaknya diberkati semua. Daud langsung ambil itu tabutnya dibawa ke Yerusalem, ke kota Daud. Tapi begitu Obed-Edom tahu, dia sekeluarga ikut semua mengikuti tabut itu. Dan dia jadi pemelihara, jadi penunggu tabut itu. Jadi sekali di sini 3 bulan lamanya rumah Obed-Edom diberkati karena ada tabut ya Tuhan. Maka mempelai harus mulai menghadirkan Tuhan. Maka nanti gereja akan memberikan Alkitab pernikahan ya. Landasan baca Alkitab setiap hari, berdoa senantiasa, pagi-pagi berdoa, baca firman Tuhan. Saya percaya saudara Calvin dan Novia ini nanti rumah tangganya, keluarganya pasti diberkati Tuhan. Anak-anaknya diberkati. Mengapa rumah tangga gak diberkati? Karena rumah tangga itu tidak pernah menghadirkan Tuhan. Mengejar pekerjaan, sibuk dengan pekerja, sibuk dengan hobi, sibuk dengan macam-macam hal. Tapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Tidak pernah membaca janji-janji Tuhan. Di semua berisi janji Tuhan untuk hidup yang berkelimpahan. Kalau kita nggak baca rugi sekali. Saudara punya doa Tuhan berkati, tapi tidak membaca firman Tuhan. Ini passwordnya, ini kuncinya. Di mana ada tabut Tuhan, di mana ada pujian penyembahan setiap hari di rumah. Saya percaya keluarga Calvin nanti dan Novia pasti diberkati Tuhan. Ya, ingat ya, mempelai. Kita lihat Yesus memenuhi segala kebutuhan dalam pernikahan. Ya, kita sekalian ya, kita lihat ayatnya Yohanes 15 ayat 7 ya. Ini jelas ayatnya. Kalau saudara Calvin dan Novia mau diberkati Tuhan, ya, rumah tangganya ini kuncinya, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika firman Tuhan ada di dalam mempelai hidup di dalam Kristus Yesus, apapun yang mempelai kehendaki, bukan sekedar yang dibutuhkan, tapi yang dikehendaki, yang diinginkan, pasti diberikan. Saya senang ayat ini, saya usah baca, saya lakukan. Oh Tuhan, ternyata kunci diberkati sangat-sangat mudah. Tapi orang tidak mau melakukan. Ya kan? Hanya di dalam Tuhan, ya kan? Mengutamakan Tuhan, hanya berdoa, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sudah, simpel kan? Tapi yang segampang itu orang nggak mau, malah maunya utang ke bank, utang ke sini, cari bantuan teman-teman, sesama, minta orang tua, mertua, nggak boleh. Sudah jelas Tuhan berkata, kalau engkau di dalam aku, firmanku di dalam engkau, minta apa saja yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kenapa? Kita lihat Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Tuhan selalu ingin anaknya itu berkelimpahan, berkecukupan. Tidak mau anaknya jadi pengemis, minta sana, minta sini, pinjam sana, pinjam sini, ke orang tua, ke mertua, nggak mau. Dia udah kasih kunci, cari aku dulu. Ya kan? Kau baca firman dulu, tinggal dalam aku, lakukan firmanku. Apapun yang kamu kehendaki, aku berikan kok. Karena Allahku memenuhi segala keperluanmu. Saya selalu percaya bahwa kita juga punya pekerjaan. Kadang sepi, kadang rame. Ya, kita rame bersyukur, sepi bersyukur, rame berdoa, bersyukur, sepi pun berdoa, minta tolong. Ya kan? Jelas sekali. Ya, kita lihat Matius 6 ayat 31-33 dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya, jelas ya. Firman Tuhan berkata, saudara Calvin dan Novia, jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Jangan pernah cemas, ya. Ya kan, jangan kamu khawatir. Apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Jangan khawatir akan kebutuhan rumah tangga. Jangan khawatir akan kebutuhan keuangan. Jangan khawatir akan kebutuhan apapun juga. Ya kan? Karena Tuhan akan mensuplai, memberikan. Semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang lain pun juga tidak mengenal Allah, juga butuh makan, minum, pakai. Orang dunia nggak kenal Yesus juga butuh apa minum, pakai. Yesus, kita lihat Yesus Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Orang lain berkata, Yesus nabi Pak, bukan Tuhan. Biarkan mereka demikian. Tapi kita punya iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah penyerta kita. Penyerta Tuhan yang menyediakan kita. Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Maka kalau sudah baca Alkitab, dari awal hingga akhir, baca ulang. Kita tidak akan pernah khawatir. Betapa besar perbuatan Tuhan akan dunia ini. Betapa ajaib Tuhan lakukan untuk umat manusia, untuk yang percaya. Maka masalah apapun di mata Tuhan kecil. Kalau Tuhan saja memberikan nyawanya untuk kita, mati untuk kita, supaya kita selamat, apalagi kita butuhkan, pasti Tuhan berikan. Amin saudara. Ya kan? Jangan khawatir. Semua dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak di surga, Yesus Kristus tahu apa yang kita butuhkan. Asal kita mencari Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Jelas sekali seperti yang atas. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam engkau. Cari aku dulu. Kerajaan Allah dulu. Kebenaran dulu. Firman Tuhan dulu. Maka semua yang dibutuhkan akan ditambah-tambahkan. Gampang nggak? Gampang. Mengapa banyak orang Kristen kekurangan? Ngutang sana, ngutang ke sini. Dia pakai logika. Tidak memakai firman Tuhan. Orang Kristen lebih suka kerja keras. Padahal Tuhan memberikan berkatnya kepada anaknya yang lagi tidur. Buat apa kita mencari roti dari pagi, petang, malam, dan tidak tidur, makan, ya kerja. Padahal Tuhan memberikan berkat kepada anaknya yang dikasihnya selagi tidur. Artinya apa? Saya santai, rileks, Tuhan berikan berkat. Ya, jadi kalau mempelai jangan bersusah payah mencari berkat income, ya, dengan mengurangi jam ibadah, dengan mengabaikan ibadah. Semakin berat kebutuhan kita, semakin besar Tuhan kita, justru semakin kita cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus. Saya banyak mengalami hal demikian. Dan saya sering juga dipenuhkan kebutuhannya. Ada banyak mujizat, karena apa? Kita mencari Tuhan. Ya, mungkin yang hadir di sini juga harus juga mendengarkan firman Tuhan juga. Bahwa apapun yang sudah cari, ya percuma kalau kita nggak jalan Tuhan. Sia-sialah orang yang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kita kerja keras, buf, langsung hilang, kayak belalang pelahap, kayak kantong-kantong bolong, hilang semua. Tapi kalau yang membangun rumah tangga kita Tuhan, oh saudara, hidup kita nyaman, ya, hidup kita tenang, ya, apapun yang kita butuhkan Tuhan diberikan, ya. Ya, sia-sialah orang menjaga kota kalau bukan Tuhan yang menjaganya, ya. Jadi semua ini dalam kuasa Tuhan. Hidup kita dalam kuasa Tuhan. Rumah tangga dalam kuasa Tuhan. Maka kita harus berserah pada Tuhan sepenuhnya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Amin saudara. Ya. Jadi yang penting adalah ketaatan, kesetiaan. Ya. Khususnya setia di dalam ibadah. Ya, jadi istri, kalau suami malas ke gereja, kecuali ayo ke gereja, ngantuk, nggak boleh ngantuk. Ya kan? Kalau suaminya nggak ke gereja, malas kerja, istrinya harus memarahinya. Sebab kalau suaminya dalam Tuhan, istri juga diberkati Tuhan kan. So, juga istrinya juga, kalau suaminya ayo ke gereja yuk, si istrinya nggak mau ke gereja, ayo ke gereja dong. Mau nggak diberkati Tuhan? Mau, ayo ke gereja. Sebab kalau ke gereja bersama-sama, ibadah sama-sama, diberkati sama-sama, siapa yang enak? Ya berdua lah. Jadi harus ada namanya kesepakatan hati. Ya, yang keempat, yang terakhir, pernikahan untuk saling mengasihi. Ingat nih, untuk saling mengasihi, bukan saling menyerang, saling menyalahkan. Ya, harus saling melengkapi. Ya kan, apalagi bilang, Pak, aku udah nggak cocok lagi nih Pak. Gimana melengkapi? Saudara, menikah itu dari awal memang nggak cocok, ya kan?
Laki-laki dan perempuan beda jenis kelamin itu udah nggak cocok. Laki-laki lebih mengutamakan logika, perempuan lebih mengutamakan perasaan, udah nggak cocok kan? Kedua, dari keluarga berbeda. Ya. Oleh karena nggak cocok ini Tuhan bersatukan untuk saling melengkapi, ya kan? Istri ada kekurangan, suami melengkapi. Suami ada kekurangan, istri melengkapi. Jangan disalah-salahkan, jangan dibego-begokan. Ya kan? Jangan boleh. Kalau istrinya mungkin salah, ya salah langkah dalam usaha bisnis, kita jangan lusi. Gara-gara lusi, uang gua habis untuk modal usaha. Lusi, dulu nggak dengar. Jangan bilang gitu, nggak apa-apa. Kalau habis kita gagal wajar lah. Usaha itu gagal wajar. Kita mulai lagi yuk, doa lagi yuk. Gitu. Jangan lusi, gara-gara lu uang gua habis nih. Buka toko, tokonya nggak berhasil. Lusi, bego sih. Jangan lulu terus. Yuk, kalau gagal kita bawa dalam doa. Gitu ya. Ya kan? Yang banyak sering kan disalah-salahkan, ya kan? Banyak tuh salah-salah gitu ya. Jadi kasih, harus punya kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-8 harus punya kasih. Kasih itu sabar, ya. Kalau Pak Calvin misalnya dia lagi sibuk, mungkin ada usahanya, ada masalah, pekerjaannya ada sepi, ada apa, ya kan? Dia lagi stres nih kan. Mungkin gampang marah di rumah kan. Ibu Novia harus sabar, ya kan? Sabar itu dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Ya, mau menderita lama, ya kan? Jadi harus benar-benar sabar. Istri juga demikian kan, kadang istri kan dalam hari-hari tertentu dia gampang emosi kan, gampang marah kan, marah kalau hari-hari tertentu marah. Ya suami tak tahu, oh ini tanggalnya marah, itu aja. Saatnya marah, biar aja, ya kan. Kita nggak usah ikut marah, jangan balas, udah nggak usah. Kalau salah satu ngalah atau dua-dua ngalah, pasti rumah tangga saudara akan langgeng, ya kan. Yang ada istri marah, aduh cekcok terus. Jangan, nggak boleh. Karena suami istri harus bersatu dan sabar ya. Yang kedua, murah hati, ya kan? Suami murah hati, ya kan? Punya gaji berapa, udahlah kasih istrinya lah. Nih, Ibu Novi, aku udah kasih semua lah, ya kan? Lu yang atur rumah tangga. Enak kan, simpel kan? Jangan gajinya 10 juta, ngomongnya sama istri cuma 2 juta. Akhirnya kasih sedikit, nggak boleh. Ya, suami harus murah hati, gajinya captiau, kasihlah nih captiau nih, lu ambil berapa terserah kan, kasih istrinya kan. Ambil semua ya, nggak apa-apa lah ambil semua. Tapi lu kasih kuah jajan dong. Nah, kau pakai apa bensinnya kan? Ya kan, terbuka. Gitu loh saudara. Kalau kita terbuka sama istri keuangan, ya kan enak. Jangan disembunyi-sembunyiin. Bilang captiau kasihnya notio. Udah tahu uang belanja gotio, kasih notio. Ya kasihan istrinya lah. Murah hati. Sama juga istri demikian. Kalau istri kelak lebih tinggi biayanya, lebih tinggi gajinya, income-nya, juga murah hati, ya kan? Jangan sampai kita pelit ya. Nggak boleh pelit. Terbuka, ya kan, suami misalnya punya uang banyak, punya 10 juta gajiannya, istri minta HP, kasihan setia, waduh, jangan deh, kasihan terbaik, udah tahu aja mampu beli yang gotiau, kasihan setia, itu pelit namanya, nggak boleh pelit dalam rumah tangga, terbuka suami keuangan pada istri terbuka sama suami, kan rumah tangga, kalau ada sembunyi-sembunyi gitu, nanti iblis akan mengambil alih, akan mencampur tangan, akan berantakan, ya. Nggak boleh ya, jangan kita murah hati. Ia tidak cemburu ya, jadi nggak boleh cemburu ya. Istri nggak boleh cemburu sama suami ya, tapi suami jangan ganjen. Setiap cewek deketin, itu bikin cemburu sama istri. Udah tahu reuni ya, udah ada mantan masih aja reuni. Istri cemburu takut dong ya kan. Jadi jangan sampai kita cemburu, tapi juga jangan membuat istri cemburu. Udah tahu istri gak suka sama cewek ini, suaminya tetap nempel-nempel, koleng-koleng, WA-WA, nggak boleh ya. Ingat itu ya, nggak boleh. Jadi jangan cemburu. Ya, jangan sampai di HP suami ya ada nama Tini gak ditono, nggak boleh. Kan? Wah kalau Tini nanti ketahuan istri, wah repot nih kan. Akhirnya ganti nama Tono, Anto adalah Anti, gitu kan? Nggak boleh. Harus terbuka. HP jangan di password yang istri nggak tahu. Boleh nggak password? Boleh. Tapi istri tahu, nah kan, suami juga password boleh, istri juga boleh, suami tahu. Saya punya HP 2, password saya tahu semua, anak istri tahu semua, ya kan, terbuka, ya kan. Kalau saudara main umpet HP, ya kan, kalau apalagi kalau suami dipegang sama istri dipegang HP, kita dedekan itu bahaya. Suami pinjam HP-nya dong, udah dedekan, ngapain sih? Waduh udah dedekan, itu bahaya, nggak boleh. Jadi terbuka nih HP, udah. Ya jangan cemburu. Jadi semua teman-teman yang membahayakan rumah tangga, hapus semua.
jangan dihubungi. Kalau suami ada HP cewek-cewek semua yang kiranya membahayakan, yang suka WA manis-manis, lebih baik di blok aja udah. Istri juga demikian. Jadi suami kalau udah menikah aja. Jangan sampai udah menikah tapi masih hangeron kumpul dengan teman-temannya lain. Jangan. Kumpul keluarga aja. Kalau mau kumpul orang lain boleh, teman lain, istri ikut. Atau istri kumpul dengan cowok lain misalnya dalam sekolah, suami ikut. Menghalangi untuk hal-hal yang tidak baik. Bayangkan kalau kumpul teman-teman, ya istri gak ada suami, bahaya juga. Nanti dirayu cowok-cowok, suami juga demikian. Kumpul teman-teman lain gak ada istri, nanti dirayu cewek-cewek. Maka kita harus jauhkan pergaulan yang buruk. Hindari semua, di blok-blok semua kalau misalnya tidak baik atau membahayakan. Ya, maka jagalah keutuhan rumah tangga dengan selalu bersatu dengan istri. Ya, siap ya? Udah mau menikah harus siap dong, udah ambil putusan. Nanti masih ngelencer nih, Pak saya cari isinya di sana nggak ada, kemana-mana nggak boleh ya. Jangan ngelencer. Kalau di rumah misalnya nggak ada kerjaan, buka Alkitab baca bareng. Wah itu loh, kalau buka HP berjam-jam tangan gini. Kalau buka Bible baru semenit sudah kayak orang asma. Ngantuk. Ya, yang ketawa itu ketahuan itu. Main HP bisa berjam-jam ya kan. Tapi begitu buka Alkitab baru satu lembar, belum lengkap satu halaman dibaca. Aduh kayak orang asma sudah. Ya. Ingat ya, harus baca Alkitab ya. Terus jangan memegahkan diri dan tidak sombong, tidak boleh sombong ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, suami kerja untuk istri, istri kerja untuk suami ya. Jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Pentingkanlah pasanganmu. Ya, istri pentingkan kebutuhan suami, suami pentingkan kebutuhan istri. Itu saudara bersatu harus demikian. Tidak boleh egois, ya pelit, nggak boleh, jangan pelit sama istri. Kalau pelit kan berkatnya berkurang loh, ya kan? Jadi harus beri yang terbaik untuk istri, istri yang terbaik untuk suami. Maka rumah tangga kita akan berbahagia. Amin saudara. Banyak orang pelit-pelit itu sampai akhirnya pada nggak kerasan di rumah, ya kan? Aku kumpul istri nggak mau pelit. Aku nggak mau kumpul suami, pelit. Ya kan? Nanti kalau kumpul orang lain bahaya, ya tinggal aja lah. Kan banyak orang lain juga masih mau sama kamu lah. Maka hindarilah. Uang suami adalah uang istri, uang istri adalah uang suami. Kalau orang dunia lain, uangmu, uangku, uangku, uangku. Nggak boleh ya, nggak berlaku ya. Yang ada bertobat di sini nggak boleh. Ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sudah menikah, hidup baru, yang lama tinggalkan. Yang lama tinggalkan. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Aku gak suka kamu gini. Udah menikah, tinggalkan semua yang jelek-jelek. Yang baru dilakukan. Kenapa orang kadang-kadang bisa cerai? Karena mengungkit-ungkit masa lalu. Kesalahan yang lalu diungkit-ungkit lagi, dinaikkan lagi. Sudah ditutup, Tuhan Yesus mengampuni. Tapi kita malah gak mengampuni, malah membuka aib yang lama. Ya kan? Jangan sebut mantan-mantan, gak usah. Bikin orang emosi kan. Gak usah, udah lupakan, kubur semua yang jelek. Jangan tanya mantanmu gimana, gak usah. Ingat ya, supaya kita langgeng jangan sampai mengungkit-ungkit masa lalu. Apalagi menyinggung-nyinggung mantan-mantan. Gak ada mantan, gak ada, mati udah aja. Udah, beres. Mati udah. Gimana mantanku, mati udah, itu aja. Ya, daripada kita diungkit-ungkit, kita emosi lagi, cemburu lagi. Waduh, nanti lu mau dia aja, gak sama gua. Nah, kan repot ya. Ingat ya, pada ketawa nih berdua ini, waduh. Mantannya ada nggak? Saya percaya Novi adalah cinta pertama dan Calvin juga cinta pertama ya. Tepuk tangan dulu. Saya senang kalau lihat mempelai begini ya. Ia tadi Pak, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ya, ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya, sabar, long suffering. Kita harus menderita, sabar. Suami misalnya jatuh dalam bisnis, isi sabar, kuatkan dia, doakan dia, pada dia enggak down. Jangan udah jatuh, dibodoh-bodoh, goblok lu.
Goblok lu. Stres suaminya. Gua ada stres. Dulu saya pernah demikian, saudara. Saya ditipu orang, ya kan. Aduh saudara, ngenes deh. Saya beli motor baru, saya gak suka, saya jual. Ada orang beli, ya kan. Saya, loh kamu beli nawar, udah berapa? Ditawar 20 juta, 27 juta. Oke lah, dia nawar 25 juta. Aku kasih kan. Aku kasih terus. Loh kamu kok nawar kok nggak coba dulu buat nawar. Coba boleh Pak, coba boleh. Saya keluarin, coba sama yang beli motor. Hilang bablas. Tahu nggak istriku? Mana motor dulu? Coba. Loh, udah bayar belum bayar. Waduh. Aku telepon semua keluarga, teman, semua. Lu bodoh sih, lu goblok sih. Semua orang saya telepon, digoblok-goblokin aku. Udah stres, kehilangan motor, ditipu orang, masih dibodoh-bodohin. Tambah down saudara. Ya kan? Akhirnya pun pendeta, oh nggak apa-apa, doa sajalah. Tuhan gantikan yang baru. Loh, enak kan? Maka kalau ada masalah, jangan tanya atau telepon orang yang tidak dalam Tuhan. Ya kan? Telepon atau konsultasi dengan orang yang takut Tuhan. Pasti jawabannya enak. Nggak apa-apa. Segala yang terjadi, Allah itu bekerja untuk dengan kebaikan bagi kau. Nggak digoblok-goblokin. Lu goblok sih. Lu goblok. Wah kan ditipu orang, kamu salah lah. Udah stres digoblok-goblokin. Ya kan? Nggak boleh. Istri nggak boleh goblok-goblokin ya. Tapi nggak boleh bodoh-bodohin. Ya. Tapi berdoa bareng. Berdoa atau enggak, boleh ke gereja ini. Tanya kepada ibu gembala, bapak gembala, ya kan? Konsultasi. Banyak orang rumah tangga yang hampir cerai. Kita kesini, kita doakan. Pulih, sekarang malah saling menyayangi. Ya kan? Jadi ingat, segala kalau kita ada masalah, jangan minta nasihat kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Apalagi tanya kepada orang yang bercerai. Jangan sekali-kali tanya kepada orang yang gagal rumah tangganya. Ntar bilang, kamu apa, cerai biar aja, kita nanti bisa jalan-jalan sama-sama. Nanti cari lagi deh. Nah, ingat, cari nasihat yang dari orang yang takut akan Tuhan. Ya, kalau nggak ketemu, udah ke gereja aja. Kepada kita doakan sama-sama. Ya. Mazmur Daud berkata, janganlah kita ya berjalan menurut nasihat apa? Orang fasik. Jangan kita mendengar nasihat dari orang yang tidak bergereja, yang tidak sungguh-sungguh imannya, yang tidak takut akan Tuhan. Ya, tapi kita punya penasihat agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus tetap ya, kasih dan berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Ya, jadi kita harus punya kasih. Dasarnya kasih. Ya, jadi saudara Calvin harus mengasihi istri. Ya, istri mengasihi Calvin, nanti juga berdua yang terutama mengasihi Tuhan. Juga pasti mengasihi orang tua dan mertua. Ya, bukan berarti meninggalkan orang tua, bye-bye papa mama sudah aku nggak kenal lagi. Ya, enggak gitu. Ya, jadi tetap doakan, saya mendoakan ya. Tim musik siap? Ya, kita mulai ya. Yang terakhir ya. Jadi yang pertama adalah apa saudara? Pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah ya. Kedua, pernikahan melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Yang ketiga, hadirkanlah Tuhan Yesus dalam pernikahan. Maka segala sesuatu Tuhan akan tolong. Dan pernikahan untuk saling mengasihi. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, jangan memfitnah, tapi saling mengasihi. Ya, amin. Yuk silakan. Lagu dulu. Yuk kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kasih adalah lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Amin. Kasih pasti murah hati, Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu ya Tuhan,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan mempelai juga mendengar akan firman-Mu akan menjadi landasan bagi pernikahan dan rumah tangga mempelai Tuhan. Kami percaya dengan mengutamakan Tuhan, dengan berjalan dalam hidup dalam Tuhan dan firman menjadi landasan, kami percaya rumah tangga saudara Calvin dan Novia akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Setiap ada masalah pun pasti akan Tuhan tolong. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menghendaki pernikahan. Lembaga yang pertama Tuhan dirikan di pernikahan. Kami percaya Tuhan di depan jemaat-Mu, di depan Engkau yang mulai terus akan mulai membangun fondasi di hari pertama pernikahan itu dengan membaca firman-Mu dan berdoa senantiasa. Karena kami percaya dengan berdoa dan membaca firman-Mu maka menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga. Kalau Tuhan hadir di rumah tangga, maka segala perkara, segala masalah dapat dihadapi. Bukan mempelai menghadapi, tapi Tuhan sendiri yang menghadapi. Bahkan Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Kalau sebentar kami akan meneruskan dengan acara prosesi pernikahan. Tuhan keberkati Tuhan. Setiap kata-kata, setiap janji-janji Tuhan mendengar. Hadirlah Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan mendengar. Tuhan hadir di tempat ini untuk menyaksikan janji-janji yang akan diucapkan oleh kedua mempelai. Hanya dalam nama Yesus kami mau teruskan acara prosesi ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Jangan dulu saudara. Duduk. Tes, oke ya. Mulai kita masuk dalam prosesi pernikahan ya. Saya bacakan ya, kita ada panduan dari GBI ya, Sinode GBI tentang pernikahan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Allah untuk menyaksikan perkawinan saudara Calvin dan saudari Novia Valentina Chandra. Perkawinan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Perkawinan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Ya, tadi saya khotbahkan. Perkawinan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Tadi yang poin kedua, ya kan? Perkawinan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara seorang suami dan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan dan kesehatan manusia. Perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada perkawinan suci saat ini akan dipersatukan saudara Calvin dan saudari Novia Valentina Chandra. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan dalam memasuki perkawinan kudus ini. Saya juga akan menanyakan kepada jemaat ya, pertanyaan yang sama, jangan jawab sama-sama. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, dan disaksikan Allah dan jemaatnya ya. Kepada saudara Calvin ya,
Saya bertanya, apakah saudara Calvin ya, mau menerima saudari Novia ya, sebagai istri saudara dan hidup bersama-sama dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Iya, saya menerima. Mengasihi diri, saudara mengasihi ya. Oh, berdiri, lupa berdiri, sorry. Ya. Saya ulang ya. Apakah saudara Calvin yang mau menerima Novia sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Ya, saya menerima. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuhnya dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan kaya, miskin, atau sakit atau sehat, setia kepadanya sampai berdua hidup? Iya, saya menerima. Sekarang saya tanya kepada mempelai perempuan. Kepada saudari Novia, saya bertanya, apakah saudari Novia mau menerima Calvin ya sebagai suami saudari dan hidup bersama-sama dalam perkawinan suci seumur hidup saudari? Tolong mic-nya. Ya, saya bersedia. Mic-nya tolong. Apakah saudari mau tunduk kepadanya seperti itu kepada Tuhan, mengasuhnya dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, setia kepadanya selama saudara hidup? Ya, saya bersedia. Amin. Ya, sekarang kepada sidang jemaat ya kan, saya tanyakan juga nih. Apakah saudara sekalian semua mendukung dan mendoakan kepada kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka kalau sidang jemaat, dan bersedia jawab kami mau. Mau nggak? Amin ya, banyak pendukungnya nih ya. Banyak supporter yang mendukung, yang mendoakan ya kan. Dengarkanlah sekarang urian firman Tuhan tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya kan? Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi kita mulai sidang Tuhan yang kekasih. Sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji-janji nikah oleh kedua mempelai. Ya, saudara Calvin, pandanglah istri saudara, calon istri, ya kan? Peganglah kedua tangannya, ya kan? Pegang kedua tangannya, ya kan? Ikuti kata-kataku ya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Demi nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus. Aku, Calvin, menerima engkau Novia, menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu. Dalam keadaan susah dan senang. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Dan setia kepadamu. Sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Sekarang gantian istri ya. Pandang wajah Calvin, ya kan? Katakan ya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Demi nama Bapa, Allah, Anak Allah dan Anak Roh Kudus. Aku Novia. Menerima engkau Calvin. Menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu. Seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu. Dalam keadaan susah dan senang. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Dan setia kepadamu. Sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Ya, sekarang saya ambil cincin ya. Cincin. Ini yang kecil apa yang besar nih? Kok sama semua kangennya? Ini yang kecil kayaknya kecil. Novi ya, pegang dulu. Nah, sebelum ya aku baca dulu ya. Ini harus bacakan dulu nih. Ya,
Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan seorang istri. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, melambangkan kasih yang tidak berkesudahan ya. Jadi jelas sekali bahwa cincin ini tidak luntur, tidak rusak ya kan. Coba pandang calon istri saudara dan sebelum menaruh cincin dalam jarinya, katakan isi hatimu. Ya bisa. Saya akan selalu mengasihi Novia dan setia kepada Novia sampai maut memisahkan kita. Udah itu aja. Itu aja, Pak. Dalam keadaan suasana senang. Oke. Sekarang kenakanlah cincin ke jari manis. Ya, fotografer silakan ya. Sekarang saya kasih kepada Novia. Ya. Sebelum masukkan ke jari suami, calon suami, katakan sesuatu, ya kan? Bukti cinta. Kalau pacaran pintar ngomong, ya. Sekarang depan jemaat grogi dia. Oke, yuk. Ya, saya menerima engkau Kecung, menjadi. nggak denger lu. Ya, saya menerima engkau menjadi suami saya seumur hidup di segala situasi, kecuali Tuhan yang akan memisahkan. Ya, oke, kenakan cincinnya. Haleluya. Ya, sekarang ya, karena saudara telah mengucapkan janji-janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Allah dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri. Silakan buka cadarnya, cium mempelai. Apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan. Sekarang sebagai keluarga Bapak Calvin dan istri, ya kan? Kan sekarang udah jadi suami istri nih. Bapak Calvin dan istri sebelum masuki rumah tangga yang baru, kita harus melakukan perjamuan kudus ya. Secara perdana sebagai keluarga. Karena keluarga harus berdasarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka kalau kita setiap hari dalam berumah tangga selalu mengingatkan kebaikan Yesus yang mau mati bagi kita, apalagi yang nanti mempelai atau Bapak Ibu Calvin ini butuhkan, pasti Tuhan memberikan. Maka kita harus mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kedua mempelai ini. Ya, begitu kasihnya nyawa diberikan, maka teladan ini harus dipakai atau dilakukan. Mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat, tunduk kepada suami seperti istri tunduk kepada Tuhan. Maka inilah Perjamuan Kudus. Silakan Ibu Gembala membantu untuk memberikan roti dan anggur. Nanti akan saya pimpin di dalam perjamuan di sini. Sebab darah Yesus atau salib itu menjadi dasar, landasan sebuah pernikahan dalam tangga. Ya, saya kira roti dulu, ya kan? Besar rotinya tuh. Berarti nanti kasih Tuhan begitu besar, berkat Tuhan besar ya. Yang saya bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara Bapak Ibu Calvin pegang merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus yang dihancurkan di kayu salib? Yang percaya katakan amin. Mari makan bersama dalam nama Yesus. Saya percaya dengan memakan roti ini,
Mereka akan mengingat akan kebaikan Tuhan, akan bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, yang luka, yang sakit disembuhkan. Angkat cawan tinggi-tinggi. Sekali lagi kita pandang salib Yesus dan setiap tetes darah Yesus yang dicurahkan mengampuni dosa-dosa kedua mempelai. Sehingga kedua mempelai memasuki rumah tangga baru dengan sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia pengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan dan anggur yang Bapak Ibu Calvin ini pegang bukan persekutuan dengan darah Yesus? Dan amin. Mari minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapak mempelai suami istri ini boleh memasuki rumah tangga yang baru dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi landasan utama rumah tangga Bapak Ibu Calvin. Dan kami percaya maka rumah tangga ini akan diberkati Tuhan. Menjadi teladan, menjadi contoh kesaksian bagi banyak orang, bagi banyak rumah tangga yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sekarang sebagai rumah tangga yang baru, sebagai suami istri yang baru, silakan saudara memberikan persembahan sulung. Ya, kalau setiap minggu kita berikan persembahan sebagai pribadi. Sekarang sebagai rumah tangga, Bapak Ibu Calvin harus memberikan persembahan sulung atau ucapan syukur kepada Tuhan sebagai Bapak dan Ibu Calvin. Silakan. Ya, foto-foto. Ku telah berjanji Sekarang sebentar ke sebelah sini untuk jemaat berkat. Akan ya, mempelai kita akan berikan Mempelai, persembahan. laki-laki dan perempuan ya, suami istri berlutut, tangan kanan bergandengan, terus pegang Alkitab ini. Saya akan memberkati saudara dengan berkat Tuhan. Pegang tangan istri di atas Bible ini. Ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Di hadapan-Mu, di hadapan jemaat-Mu Tuhan, telah dipersatukan saudara Calvin dan Novia sebagai suami istri yang sah. Di dalam memasuki rumah tangga Tuhan, biarlah Calvin, Bapak Calvin dan istri menjadikan Yesus sebagai landasan utama dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi, bahkan Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah menjadi kesaksian bagi rumah tangga yang lain bahwa saudara Calvin dan istri, dia akan diberkati Tuhan dengan sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah. Biarlah kedua anak-Mu Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, selalu beribadah pada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, mengutamakan Tuhan lebih dari pasangannya, mengutamakan Tuhan lebih dari pekerjaannya, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kami percaya kalau kedua mempelai ini, suami istri ini Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengambil alih setiap pergumulan, setiap pekerjaan, setiap apa yang diperbuat. Tuhan berkati. Biar kiranya berkat Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah tercurah atas keluarga ini. Kasih sayang, cinta Yesus Kristus melalui salibnya berlimpah-limpah atas keluarga ini Tuhan. Biar berikan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan sukacita, damai, sejahtera dan roh Allah ada pada rumah tangga ini Tuhan. Berkati dia Tuhan. Rumah tangga ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Rumah tangga ini yang menjadi teladan bagi banyak rumah tangga lain Tuhan. Karena rumah tangga ini diberkati Tuhan. Karena rumah tangga ini Tuhan terus menjadi fondasi dari Tuhan sendiri. Rumah tangga ini Tuhan akan terus diberkati Tuhan dengan segala dibutuhkannya. Oh, terima kasih Bapak, berkati saudara Calvin sebagai kepala keluarga, imam keluarga. Biar dia hati yang akan takut akan Tuhan, biar dia hati yang tunduk pada Tuhan, yang benar-benar mencintai Tuhan, dan biar menjadi teladan bagi istrinya, bahkan menjadi berkat bagi istri dan bagi banyak orang Tuhan. Berkati Calvin, berkati pekerjaannya, kesehatannya, usahanya, berkati
Tuhan, hatinya, hati yang kataku Tuhan. Kalau Engkau berkata, carilah aku dulu dari kebenarannya, maka semua ditambahkannya. Dan Engkau berkata melalui Calvin juga isi diberkati. Berkati istrinya Tuhan, menjadi tiang doa yang akan mendukung suaminya Tuhan di dalam kebajikan, di dalam kebaikan, dalam kebenaran. Biar suami istri ini Tuhan terus saling mendukung, saling menguatkan, saling terus tegak berdiri dalam iman, dalam segala keadaan, bahkan di dalam menghadapi segala masalah yang akan dihadapinya. Dan mereka berdoa kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan bentengnya Tuhan. Kami percaya Jehovah Jireh akan memberkati kedua mempelai Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu telah tercurah atas keluarga baru di Bapak Calvin dan istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembali lagi. Dan gereja akan memberikan akte nikah ya. Akte nikah ya. Akte nikah ini ada yang asli, juga ada yang fotokopi sudah dilegalisir untuk kebutuhan Dukcapil ya. Saya serahkan dulu kepada mempelai. Udah selesai nih. Gak apa-apa. Lapi aja, mungkin menangis waktu ada. Ya. Dan Novi terima dan menghadap ke oke, foto dulu ya, foto dulu. Yuk Novi pegang. Oh, tadi kena konduti. Ya. Gini ya. Ini dah sah suami istri. Sekarang ada jemaat, tunjukkan jemaat aku udah suami istri loh. Gitu. Ini ya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Calvin dan Novia. Sekarang gereja memberikan Alkitab, landasan hidup berumah tangga, firman Tuhan. Ya, silakan diterima foto, mana foto? Tadi samping dulu. Ya. Dibaca ya, jangan disimpan saja. Ya, taruh tempat tidur biar tahu. Ya, dibaca bersama ya. Ini adalah sumber dari segala sumber. Semua yang saudara butuhkan ada di sini semua. Baca, ini passwordnya luar biasa sekali ya. Silakan. Nah, sekarang saya beri waktu kedua mempelai untuk berjumpa, datang kepada mertua atau orang tua. Ya mungkin sekarang datang dulu ke orang tua Calvin. Katakan kepada papa atau mama, terima kasih untuk penyertaannya selama ini, pemeliharaannya. Kalau ada salah-salah, Calvin minta ampun, minta maaf. Sekarang Calvin sudah menikah, rumah tangga baru dan minta restu, berkat. Kau sebut namaku. Ya silakan. Di dalam harapan. Terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan namaku di dalam. Ya, saya terima kasih untuk mama yang namaku di hatimu yang telah merawat saya dari kecil. Tak dapat Sekarang saya minta restu karena saya akan cintamu ayahku. Takkan ku lupakan. Novi berterima kasih telah diizinkan menikah dengan suami orang tua Calvin. Saya cuma minta sih mama sehat selalu. Saya jangan capek-capek sih. Penting jaga kesehatan sendiri. Gak usah pikirin saya karena saya sudah besar, punya keluarga sendiri. Itu aja sih. Saya minta restunya untuk mama juga. Dari saya itu aja. Terima kasih. Sama untuk Akyu, saya menganggap Akyu ini sebagai ayah saya sendiri. Banyak pelajaran yang saya bisa belajar dari dia tentang kasih, tentang sabar, dan tentang untuk karir di dalam pekerjaan. Saya banyak belajar dari dia. Saya juga selalu berdoa untuk kesehatan usahanya selalu dilancarkan dan sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya sih, untuk selama ini yang diberikan kepada saya. Itu aja sih, terima kasih.
Sekarang kedua mempelai mendatangi kedua orang tua dari Novi. Novia berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan. Ya, sekarang Novia telah ke orang tuanya berterima kasih untuk pemeliharaan penyertaan selama Novi hidup bersama orang tua. Minta ampun kalau ada kesalahan, dan nanti saudara Calvin juga berterima kasih kepada orang tua Novi yang telah mengizinkan ya, menikah dengan Novi dan doa restunya. Mami, makasih udah melahirkan Novi. Maaf kalau Mami ada salah dari lahir. Mami udah pendarahan. Mami besar, Mami masih peduli. Novi mohon restu Mami. Bersamaan orang tua melepas anak untuk menikah. Untuk udah menikah sama Calvin. Doa Mami selalu menyertai Novi ya. Tuhan memberkati Mami selalu, sehat selalu Orang juga tua ya Mami. merestui kedua anaknya. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Papi sehat-sehat selalu ya. Terima kasih udah melahirkan Novi sama Mami. Novi juga tujuan nikah juga pengen Papi ada di samping Novi selalu, masih sehat, Orang tua biar bisa mendampingi Novi. Novi sekarang minta restu Papi. orang tua memberkati anak-anaknya. Papi maunya sehat ya Papi, sampai Novi punya anak nanti. Tetes air matamu yang tertabur di tuai Maaf ya Papi kalau Novi ada salah, sama sering mengecewakan. Para undangan juga mendoakan. Ya, saya berterima kasih untuk Mami Papi yang sudah menerima saya di dalam keluarga Novi. Saya berjanji akan selalu menjaga Novia dan akan selalu mengasihi Novia dan Papi Mami. Terima kasih, itu aja. Ya, mempelai kembali ke tempatnya. Ya, kita akhiri ya ibadah berkat nikah ini dengan doa berkat kepada untuk semua yang hadir. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat, sama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita dalam ibadah ini, ibadah pemberkatan untuk Calvin dan juga Novia. Silakan petugasnya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga kita harus melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih. dalam satu Mari kita kasih. bersama dan beri. Ayo
dengan Kita bangkit berdiri, terima doa berkat. berjanji setia sampai akhir, Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah perberkatan pernikahan Calvin dan istri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyaksikan, Tuhan juga melihat kesungguhan hati kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga yang baru Tuhan. Kami serahkan Bapak Calvin dan istri ke dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan di dalam berkat-berkat dan mujizat Tuhan melimpah atas keluarga ini Tuhan. Bahkan setelah ini bersama keluarga Bapak Calvin bersama istri akan melayani Tuhan. Karena kami itulah tujuan pernikahan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi teladan dan kesaksian bagi banyak orang. Melalui pernikahan ini nama-Mu dipermuliakan. Melalui pernikahan ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Melalui pernikahan ini Tuhan, nama-Mu disembah dalam rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada semua undangan yang hadir pada siang hari Tuhan. Kau berkati setiap undangan yang hadir Tuhan. Kau berkat yang sama, apapun pergumulannya, apapun masalahnya, kami percaya Tuhan campur tangan. Karena Tuhan berkata, carilah aku, maka semua akan ditambah-tambahkan. Jika engkau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam engkau, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu janji-janji-Mu Tuhan, dia berlaku, berlangsung untuk semua yang hadir Tuhan. Kau berkati, kau berkati, kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau antarkan kami ke rumah kami masing-masing untuk pulang, bahkan kami lindungi dalam perjalanan, sertai sampaikan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat-berkat-Mu. Mari saudara, angkat tangan kita tinggi-tinggi, ya, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini terjadi dari hidup, pada hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkatilah kau dengan hati yang mau takut akan Tuhan sampai akhir hidup saudara. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Sang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Ya, Selamat kepada Bapak Calvin dan istri. Selamat kepada orang tua, ya, mertua, keluarga besar, dan terima kasih pada semua para undangan.